Hai, kali ini kita akan membahas tentang menghitung harga pokok produksi dengan subbab yang ketiga, yaitu menganalisis break-even point dalam bisnis daring. Mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan, kelas 12 SMK, Bisnis dan Manajemen. Pada slide kali ini, kalian akan melihat kurva analisis break-even point. Di sini ada break-even point, ada titik break-even point di mana perusahaan tidak sedang mengalami kerugian ataupun tidak sedang mengalami keuntungan. Apa sih arti dari break-even point itu sendiri? Break-even point atau titik impas adalah suatu teknik untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap dan biaya variabel, atau suatu keadaan di mana dalam suatu operasi perusahaan tidak mendapat keuntungan maupun kerugian, atau impas. Penghasilan sama dengan biaya total. Lalu apa manfaat mempelajari break-even point? Break-even point amatlah penting jika kita membuat usaha agar kita tidak mengalami kerugian, baik usaha jasa maupun usaha manufaktur. Lalu apa sih manfaat dari break-even point? Di sini ada 3. Yang pertama adalah sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Break-even point memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kenaikan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Lalu yang kedua adalah mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, break-even point menggantikan sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Setelah mengetahui beberapa manfaat dari break-even point, komponen yang berperan di sini adalah biaya, digarisbawahi biaya. Biaya yang dimaksud adalah biaya variabel dengan biaya tetap, yang pada prakteknya itu untuk memisahkan atau menentukan suatu biaya, apakah biaya tersebut adalah biaya tetap atau biaya variabel, bukanlah pekerjaan yang mudah. Biaya tetap adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk produksi ataupun tidak produksi. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produksi. Jadi, jika tidak diproduksi, maka tidak ada biaya yang harus dikeluarkan. Seperti itu. Lalu, ada nggak sih kelemahan dari break-even point? Ada. Kelemahannya adalah perusahaan hanya ada satu macam barang yang diproduksi atau dijual. Jika lebih dari satu macam, kombinasi atau komposisi penjualannya atau sales mix akan tetap konstan. Jika dilihat di zaman sekarang ini, perusahaan menciptakan banyak sekali produk untuk meningkatkan daya saingnya, sehingga mereka jadi sangat sulit. Dan ada satu asumsi lagi, yaitu harga jual persatuan barang tidak akan berubah berapapun jumlah satuan yang dijual atau tidak ada perubahan harga secara umum. Lalu bagaimana menghitung break-even point? Di sini ada 3 metode. Yang pertama adalah pendekatan grafik, yang kedua adalah pendekatan persamaan, dan yang ketiga adalah pendekatan margin kontribusi. Yang pertama adalah pendekatan grafik. Break-even point terjadi pada titik persilangan antara garis penghasilan, penjualan, dan garis total biaya. Dalam pendekatan ini, break-even point itu digambarkan sebagai titik potong antara garis penjualan dengan garis biaya. Dengan rumus, biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Yang kedua adalah pendekatan persamaan. Rumus dari break-even point dengan pendekatan ini adalah Y sama dengan CX dikurang BX dikurang A. Dengan keterangan yaitu Y adalah laba, C adalah harga jual per unit, X adalah jumlah produk, B adalah biaya variabel satuan, A adalah biaya total tetap, CX adalah hasil penjualan, dan BX adalah biaya variabel total. Selain itu,
Pendekatan persamaan lain dalam menghitung break-even point adalah X untuk break-even point dalam unit adalah A per C min B. Lalu CX atau break-even point dalam unit adalah A per 1 min BC. Bagaimana dengan pendekatan margin kontribusi? Nah, berikut ini hal yang perlu diketahui dalam menghitung break-even point dalam margin kontribusi. Mengurangkan nilai, yang pertama adalah mengurangkan nilai penjualan total atau total revenue atau total penerimaan dengan biaya variabel total, yaitu total variable cost sama dengan TVC. Dan yang kedua adalah mengurangkan harga jual per unit dengan biaya variabel per unit guna menghitung margin kontribusi per unit. Rumus matematika seperti kamu lihat di slide ini. Break even point untuk satuan unit adalah total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Lalu untuk break even point dalam satuan rupiah, dengan rumus total biaya tetap dibagi 1 dikurang total biaya variabel. Berikut adalah contoh dari perhitungan break even point. Jadi di sini ada seorang pengusaha baru yang mendirikan pabrik kaos. Setiap bulan produksi pabrik tersebut adalah 50 kaos, sementara itu harga per kaosnya adalah Rp50.000. Untuk biaya variabel kaos rata-rata sebesar Rp30.000 dan rata-rata biaya tetap tahunan adalah Rp2 juta. Pertanyaannya, berapa jumlah kaos? Ini maaf ya, ada kesalahan. Yang benar adalah berapa jumlah kaos yang harus diproduksi dan berapa harga per kaos untuk mencapai break even point. Penjelasannya dapat kita simak di bawah ini. Jadi break even point untuk satuan unit ya, itu adalah fixed cost dibagi price min variable cost, yaitu sebesar Rp2 juta untuk fixed cost-nya dibagi Rp50.000 untuk harga per unitnya dikurang dengan variable cost per unitnya. Jumlah break even point unit per kaos adalah 100 buah kaos. Lalu untuk break even point dengan satuan rupiah adalah fixed cost dibagi 1 min variable cost dibagi price, yaitu fixed cost-nya tadi adalah Rp2 juta dibagi 1 min variable cost-nya adalah Rp30.000 dibagi price-nya adalah Rp50.000, yaitu didapat Rp5 juta. Di sini artinya adalah pabrik tersebut harus memperoleh keuntungan atau omset sebesar Rp5 juta untuk mencapai break even point. Seperti itu. Jadi perusahaan jika ingin mendapat keuntungan harus menjual lebih dari 100 buah kaos atau harus mendapatkan omset di atas Rp5 juta. Kalau perusahaan mendapat jumlah kaos yang dijual kurang dari 100 buah kaos atau omsetnya kurang dari Rp5 juta, maka perusahaan mengalami kerugian. Seperti itu. Semoga penjelasan ini dapat kalian mengerti. Jika ada kurang, saya mohon maaf dan terima kasih.